3,7% saat ini menjadi 2,7% 5 tahun yang akan datang. Ketimpangan juga akan menurun dari indeks Gini 0,4 menjadi 0,35. Besaran anggaran selama 5 tahun kita tambahkan atau on top dari anggaran yang ada hingga 15 triliun rupiah. Program kedua adalah pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Program ini meliputi pelatihan kerja dan kewirausahaan, bantuan dana bergulir, pengembangan koperasi dan UMKM, pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Jika program ini dijalankan secara intensif, pengangguran akan jauh menurun dari 5,7% saat ini menjadi 3,7% dalam 5 tahun yang akan datang. Besaran anggaran tambahan untuk 5 tahun ke depan hingga 10 triliun rupiah. Program ketiga adalah peningkatan pendidikan dan kesejahteraan guru. Program ini meliputi peningkatan besaran Kartu Jakarta Pintar. Jadi kalau ada berita desas-desus, fitnah, kalau Agus dan Silvi yang jadi gubernur dan wakil gubernur, maka KJP akan dihilangkan, itu tidak benar. Itu uang negara, itu hak rakyat yang harus diberikan. Dan insya Allah justru akan kita tingkatkan lagi. Yang berikutnya adalah peningkatan beasiswa miskin, peningkatan beasiswa prestasi, bantuan pendidikan sekolah negeri, swasta, serta madrasah dan agama lainnya. Termasuk peningkatan kesejahteraan guru-gurunya. Saya juga menginginkan berdirinya SMA unggulan. Sekolah boarding school, sekolah asrama yang gratis untuk siswa keluarga miskin. Sebagai salah satu lulusan SMA Taruna Nusantara di tahun 1997, di mana sekolah itu gratis bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Saya meyakini dengan sekolah unggulan tersebut kita bisa mencetak kader-kader pemimpin Jakarta di masa depan. Program keempat adalah peningkatan kesehatan. Program ini meliputi peningkatan besaran Kartu Jakarta Sehat. Sama halnya dengan KJP, di luar beredar desas-desus isu kalau AHY dan Silvi yang naik, yang jadi gubernur, maka KJS akan dihilangkan. Itu bohong. Sekali lagi, program ini sudah diawali sejak lama. Terus apa urusannya tiba-tiba kami hentikan? Itu uang rakyat, itu untuk rakyat. Justru kalau bisa kita tingkatkan setiap saat. Yang berikutnya adalah pembebasan iuran BPJS layanan kategori kelas 3. Saya ulangi, penambahan puskesmas dan posyandu, termasuk fasilitas rawat inap di puskesmas. Selain itu, kita ingin dilakukan penambahan mobil ambulans
dan juga pengadaan motor-motor ambulans agar bisa menembus kemacetan dan memasuki gang-gang yang sempit. Program kelima adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga. Ada yang mengatakan Agus tidak pro dengan pertumbuhan ekonomi, tidak pro dengan investasi. Itu keliru. Itu bohong. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa program kelima ini meliputi investasi, termasuk untuk pangan, energi, dan air bersih. Pembelanjaan pemerintah Jakarta harus signifikan. Karenanya, penyerapan anggaran Jakarta yang masih sangat rendah harus diperbaiki. Selain itu, kita harus menjaga daya beli rakyat, stabilisasi harga, termasuk operasi pasar jika diperlukan. Sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 tahun ke depan 6,7%. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Harus bisa. Together we are strong. Together we can. Program ke-6 adalah peningkatan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Program ini meliputi percepatan dan penambahan infrastruktur jalan, peningkatan prasarana perumahan rakyat, serta peningkatan prasarana air bersih. Program ke-7 adalah menjadikan Jakarta sebagai kota pintar, kreatif, dan ramah lingkungan. Smart, Creative, and Green City. Program ini meliputi penambahan transportasi publik dan manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Bagi saya, ada sejumlah hal yang dapat kita lakukan dengan serius untuk mengurangi kemacetan. Yang pertama, kita kurangi dan batasi penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya. Secara bersamaan, kita tingkatkan jumlah dan juga kualitas public transport, transportasi publik di jalan raya. Yang ketiga, kita harus tambah ruas-ruas jalan, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Dan yang terakhir, kita harus meningkatkan kualitas manajemen lalu lintas secara terukur dan proporsional. Keempat hal tersebut akan menentukan apakah kita mampu mengurangi kemacetan di Jakarta ini, yang kita tahu menjadi sumber banyak permasalahan, yang kita tahu mengurangi waktu produktivitas kita dan mengurangi waktu kita bertemu dengan keluarga. Berikutnya, pelayanan publik yang cepat, berkualitas, dan murah. Aplikasi Information Communication Technology untuk pemerintahan, jasa, bisnis, dan pendidikan. Berikutnya, pengembangan industri kreatif dengan daya inovasi yang tinggi, tata ruang yang sehat, ramah lingkungan, ramah rakyat, dan ramah pedagang kaki lima. Khusus untuk PKL, kuncinya adalah ditata dan diberdayakan, bukan disingkirkan dan dihilangkan. Pengelolaan sampah dan konversi ke energi listrik. Agar Jakarta makin ramah lingkungan, diperbanyak penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan. Kemudian perkuatan dan pemberdayaan pasukan oranye dan peningkatan kesejahteraannya. Lagi-lagi saya katakan bahwa
bahwa jika ada isu pasukan oranye akan dibubarkan, itu tidak benar. Sampaikan itu kepada semua pasukan oranye dan sahabat dan saudara kita lainnya. Itu tidak benar. Justru mereka harus diapresiasi, ditingkatkan kesejahteraannya. Kita hargai jasa mereka untuk kebersihan kota Jakarta ini. Berikutnya, peningkatan efektivitas upaya mengatasi banjir, pembangunan ruang terbuka hijau, dan prasarana olahraga, serta rekreasi. Setiap saat, kemanapun saya datang, ke Klender, sampai ke Lebak Bulus, semua menginginkan stadion sepak bola. Sungguh prihatin. Terima kasih. Itu pasti penggemar sepak bola. Dari kecil, dari SMP, SMA seterusnya, saya adalah pecinta olahraga. Oleh karena itu, pasti saya sangat ingin memajukan olahraga buat Jakarta ini. Dengan mekanisme dan sistem pelatihan yang baik dan profesional. Tetapi tentu kita butuh basis, kita butuh stadion, kita butuh tempat untuk mereka berlatih dan bertanding.